Relawan itu fungsinya membantu di situ. Tapi kalau relawan memberatkan, untuk apa lu jadi relawan? Usahain lu di situ. Jadi karyawan jadi. Karena mau jalan pulang, ada anak bayi di bawah kaki aku tidur dengan nyenyak, tapi kakinya tuh kena tampias air hujan. Sebagai seorang ibu kayak, apa nih yang bisa aku kasih? Udah makan hari ini anak-anak? Udah, kata sama apa? Sama Emi gitu. Gimana sih kita sebagai seorang ibu, ya Allah, bisa nggak sih aku ngasih yang lebih baik dari itu gitu, anakku makan mie setiap hari. Aku ngomong tenda yang mereka butuhin kayak gini, aku salah, aku minta maaf. Kalau misalkan... Karena yang saya baca itu banyak kan dari video yang 3M itu, semuanya bilang gini, pantas warga Cianjur mendapatkan musibah, semoga berkali-kali lipat lagi musibahnya. Disebut kayak gitu sama netizen tuh kan. Tanya Dokter Richard. Oke, Mbaknya 3 kali lo narik napas lo, luar biasa. Sebelum kita mulai, saya pengen mengucapkan bela sungkawa dulu untuk warga Cianjur yang sedang berduka, yang sedang kena musibah gempa. Ya, kemarin juga saya perasa di sini gempa, luar biasa ya. Apalagi yang di Cianjur sana ya, sampai bangunan hancur semua. Tapi nggak ada yang retak di sini ya? Nggak ada. Di sini kan cukup jauh ya. Ini lampu goyang-goyang semuanya. Saya lihat postingan Atta Halilintar juga dari lantai 66. Di sini lantai 30 loh. Lantai 30, pas gempa mau turun tuh aku kan 5 lantai kan pakai tangga kan, habis itu aku ngasih lip aja deh aku bilang. Kayak gimana Atta ya lantai 66, mampus. Dan yang lebih parah lagi pastinya ada di Cianjur. Tapi ada yang lebih heboh daripada bencananya menurut saya kali ini. Ini bencana yang kali ini ada kontroversinya. Tercatat ada 3 kontroversi besar di dalam bencana dari Cianjur ini. Yang pertama ada pencabutan stiker gereja, ya atribut gereja yang sampai Bapak Gubernur sendiri sampai buka suara. Ya. Yang kedua ada oknum pemalakan, ada pungli di situ. Ya. Dan yang ketiga ada Mbak Retno sendiri nih yang kemarin viral kita lihat di TikTok nangis-nangis. Ini stres banget loh, sumpah loh. Jangan stres, santai aja, relax aja. Kamu sudah datang ke tempat yang tepat, nanti cerita aja, sharing aja ya. Jadi beliau kemarin nangis-nangis, banyak banget di stitch orang, banyak banget dihujat orang. Betul. First time banget aku bersosial media di Instagram selama 7 tahun, baru sekarang seperti itu, benar-benar kaget banget. Tapi concern kita menurut saya nggak di sana. Concern kita sebenarnya adalah masyarakat Cianjur sendiri dan apa yang terjadi di sana. Oke, saya pengen tanya dengan Pak Ustadz Dery dulu. Ini Pak Ustadz Dery dan Mbak Retno dua-duanya pergi ke sana langsung. Benar ya? Saya kebetulan nggak ke sana langsung. Saya memberikan sumbangan tapi melalui staf saya. Jadi saya nggak lihat secara langsung. Saya pengen tanya dulu Pak Ustadz Dery, kemarin pergi ke sana langsung. Gimana sih keadaan di sana yang sesungguhnya? Kita jeda dulu nih Pak Ustadz. Saya mau iklan dulu sedikit Pak Ustadz. Jadi bagi kalian semua ya, saya mau memperkenalkan kalian minuman Gatot Kaca. Jadi minuman Gatot Kaca ini adalah minuman anti gravitasi Pak Ustadz, yang bisa meningkatkan stamina laki-laki buat kita lebih lama melayani istri kita di ranjang Pak Ustadz. Sekarang nih zaman VCD bukan zaman radio, perlu bukti bukan carito. Mana barangnya? Nanti saya sudah kirim Pak Ustadz, sudah kirim Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz boleh pakai nanti di rumah Pak Ustadz. Jadi ini enaknya Pak Ustadz, ini obat yang meningkatkan stamina laki-laki, tapi nggak pakai deg-degan. Kan kalau kita pakai obat-obat yang tablet, minum kayak deg-degan, berdebar, nggak nyaman, sakit kepala. Ini kita tuh nyaman banget Pak Ustadz. Pokoknya bisa tegang lama dan bisa aktivitas lebih lama lah. Tunggu video testimoni dari Sulaiman. Oke, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Jadi begini Dok, Masya Allah ya. Saya nih cerita dulu nih, kenapa saya ke sana. Memang hari Selasa pagi itu memang ada acara dakwah saya di sana bersama Bu Yahya. Jadi saya udah punya planning mau ke Cianjur. Jadi bukan untuk memberikan donasi. Oke. Cuman pas saya landing dari Pekanbaru di airport itu, dijemput anak istri kan, kata istri, Bi ada gempa di Cianjur. Dia tanya di pesawat, terasa nggak gempanya? Ya mana merasa. Tapi bilang aneh-aneh aja, tapi itu ngelawak lah dia gitu. Jadi saya bilang, ya udah kita langsung ke Cianjur ya, nggak usah besok. Dari airport kita nggak pulang ke rumah, langsung ke Cianjur. Langsung ke Cianjur. Oh masih chaos lah, masih berantakan, blackout, listrik padam semua, mayat masih bergelimpang. Berarti itu benar-benar fresh di hari yang sama? Hari yang sama, saya datang.
Lalu kami cari hotel di daerah Cipanas yang aman lah dari gempa. Kalau Cianjur, Masya Allah, goyang-goyang terus sampai kami 5 hari di sana, masih goyang-goyang. Gempa susulan tuh sering. Saya kemarin juga ngobrol dengan Pak Ustadz Faizal, katanya sampai kemarin pun juga masih ada gempa susulan masih ada kecil-kecil. Jadi memang tidak bisa karena jalan masih ditutup waktu arah ke Bandung itu kan, karena longsor kan. Jadi kami memutuskan Selasa pagi itu untuk naik motor pergi ke camp-camp pengungsi. Saya pergilah langsung sama istri naik motor, kemudian saya langsung telepon sahabat saya, ownernya rumah makan Alam Sunda, warung nasi, namanya Haji Fandi Adam. Dia orang Cianjur kan, dan dia punya rumah juga di Cianjur. Lalu saya tanya, Ji, nggak apa-apa rumah antum, Ji? Dia bilang, Ustadz, saya dari jam 2, pas ini langsung di rumah sakit, kita sekarang masih bagi-bagi donasi. Makanan bagi, dia kan punya rumah makan 16 kan, dia tutup semua rumah makannya waktu itu. Yang di daerah, kemudian semua nasi yang ada di sana dibawa ke tempat bencana. Terus dia bilang, Ustadz boleh nggak besok kita sama-sama turun bantu bagi donasi. Tapi sebelum kita bagi-bagi donasi, uang bantuan tunai cash itu, dia nggak bawa uang sama makanannya. Memang kalau makanan kan harus bawa mobil. Nah, jadi ada beberapa tempat kita nggak bisa bawa makanan karena mobil nggak masuk. Jadi tapi beliau bawa uang cash waktu itu 1 miliar. Nah, jadi dia bilang kita bagikan langsung per tangan, tapi sebelum dibagikan kita bagi hiburan, nasihat. Sangka baik sama Allah, ya ini semua akan, insya Allah badai pasti akan berlalu. Kolaborasi dengan Pak Ustadz. Jadi saya tausiah dulu 10 menit, 15 menit, baru Haji Fandi bagi-bagikan. Mungkin pertanyaannya, apakah uang yang mereka butuhkan? Enggak, kalau mungkin waktu hari-hari pertama kedua karena harta mereka masih tertimbun, mereka nggak punya uang untuk makan. Mereka nggak punya uang. Nah, mereka lari keluar, rumahnya hancur tuh, mungkin kalau punya berangkas uang pun masih ketimbun ini kan. Jadi orang-orang kaya pun di pengungsian nggak punya apa-apa. Jadi meskipun kita bagi 500.000 satu orang, 300 itu mereka sampai nangis-nangis, sampai makasih banyak, Masya Allah bisa makan, bisa ini semua, bisa pergi beli. Dan waktu itu semua tutup rumah makan di Cianjur. Tapi kalau tutup semua rumah makannya, duitnya untuk apa Pak Ustadz? Iya, tapi makanya waktu itulah ada orang yang gerak cepat membawa nasi bungkus ke sana, bawa makanan. Dan semua Masya Allah apapun yang dibawa, orang-orang itu bersyukur. Dan karena saya dari awal-awal itu Dok, bencana sudah di sana, saya cuma lihat tangisan aja, lihat tangisan dari orang-orang pengungsi. Kami nggak pernah di stop, nggak pernah ada yang malak, tuh nggak ada. Selama Pak Ustadz di situ ya? Sebetulnya Dok, saya turun di semua tempat lokasi bencana, di Padang, gempa Lombok, gempa Jogja, semua bencana, bahkan ke Palu itu saya datang. Dan memang di setiap lokasi bencana selalu ada oknum yang tak sabar. Ada orang-orang yang mengambil manfaat kan. Jadi ketika ada donasi datang, dia yang kuat dapat banyak gitu. Itu biasa itu dari dulu. Biasa. Saya pindah ke Mbak Retno dulu. Mbak Retno, lihat kejadiannya langsung. Dari hari apa Mbak Retno di situ? Aku ke sana kalau nggak salah 23 November hari Rabu. Gempanya hari apa itu? Senin. Berangkat. Senin, berarti jeda 2 hari ya? Ada jeda 2 hari. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di sana? Nah, karena misi, karena kan 2 hari itu aku mantau dulu nih, seperti apa bantuan donasi yang masuk. Kita jangan cerita tentang Mbak Retno-nya dulu ya. Mbak Retno-nya lihat ada di sana, ngelihat langsung. Saya nggak lihat langsung. Bahkan yang saya kirim aja itu belum tentu sesuai dengan keinginan mereka. Betul. Mbak Retno lihat sendiri langsung. Sebenarnya apa yang dibutuhkan mereka di sana? Ini berdasarkan aku di permintaan sama pengungsinya ya, pengungsinya langsung. Saya ke desa Cihike namanya, ya di pelosok, tidak lewat mobil, harus pakai motor plus jalan kaki. Nggak bisa naik mobil? Iya. Motor terus jalan kaki lagi? Iya, habis motor jalan kaki lagi. Berapa lama jalan kaki ya? Mungkin 10 menitan lah. 10 menit, karena itu kampung yang kayaknya tingkat ekonominya juga menengah ke bawah gitu. Nah di sana mereka itu kan orang kampung asli di situ kan. Saya tanya, Bu, ada makanan atau enggak? Perlu apa? Biar saya bawain. Kebetulan saya kan ada akses akomodasi ya, bebas gitulah. Saya bawa mobil sendiri gitu. Jadinya bisa saya belikan. Bu, katanya teh, karena kami orang kampung, katanya kami pengen makan itu ada ikan asin. Tujuannya apa? Karena kalau roti itu kan ada bantuan tuh masuk berbagai macam, mereka terima. Ada mie instan, ada roti, kan itu praktis ya. Kita pikirnya itu praktis kan. Tapi nggak bisa kemakan oleh mereka. Kemakan. Cuman mungkin orang kampung karakternya gimana sih? Ngerti kurang bertenaga, mungkin kan dia harus ngangkut
puing-puing segala macam. Iya. Jadi ada permintaan untuk bolehkah kami kalau misalkan memang ibu mau belanja gitu, ada akses ke pasar, bolehkah request minta ikan asin, karena itu kan sederhana banget, bukan sesuatu hal yang mewah, bukan sesuatu hal yang mahal. Jadi oke, boleh kata aku gitu kan. Jadi aku tuh request tuh apa aja yang diperlukan. Mereka minta logistik, mereka kalau bisa bawalah ikan asin sedikit supaya kita makannya tuh lebih. Keadaan di sana sendiri kayak gimana sih? Apakah mengerikan sekali atau sebenarnya sudah kamu datang tuh sudah cukup tertangani dengan baik? Untuk di jalan raya yang besar, poskonya udah bagus semua, tendanya sudah bagus-bagus peleton gitu. Karena kan bantuan itu datang di situ cepat. Tapi untuk lokasi yang aku kunjungi itu masih pakai karung alasnya, masih pakai terpal bekas padi, masih pakai plastik-plastik bekas sayur, dan kain-kain yang perca yang robek-robek. Videonya pun masih aku simpan. Karena mereka susah untuk mengakses terpal baru, untuk mengakses logistik itu susah. Pak Ustadz berapa hari di situ, Pak Ustadz? 5 hari. 5 hari Pak Ustadz di sana. Saya dengar Pak Ustadz untuk yang apa ya sebutnya kota ya atau di kota besarnya, katanya di sana ya sudah baik-baik saja, nggak ada masalah. Mungkin bantuan cepat datang, paling banyak dapat bantuan juga. Tapi katanya yang banyak kampung-kampung, kampung-kampung ya, benar seperti itu. Ya. Sebelum kita lanjut nih Pak Ustadz, saya pengen perkenalkan produk saya ini. Gadeskin ini produk saya Pak Ustadz, ini first brand saya, namanya Gadeskin ya. Bagi kalian semua yang pengen perawatan secara alami, pengen perawatan yang dengan mutu berkualitas, datang ke klinik kecantikan Athena dengan menggunakan produk Gadeskin. Bagi kalian semua yang pengen konsultasi langsung dengan saya secara online, pengen beli produk saya, silakan kalian chat ke nomor di bawah ini. Sekali lagi ya, pakai itu yang benar-benar BPOM, yang BPOM-nya jelas, yang halalnya juga jelas. Kita lanjut lagi nih Pak. Ada satu kampung yang kami datang itu 90% rumahnya rata sama tanah. Kemudian yang tersisa cuma rumah-rumah kayu lama tua itu yang gak rubuh kan. Kalau rumah beton semua hancur di kampung itu. Dan untuk korban sendiri bagaimana Pak? Iya, korban kan sudah viral kan, jumlah lebih dari 300 meninggal kan. Mungkin masih ada yang belum ketemu sampai sekarang, tertimbun. Cuman yang mereka perlukan, kalau saya kan memandang dari kacamata dakwah ya. Jiwa mereka kan banyak yang terpukul. Kayak sering ibu-ibu, kita datang satu tempat, ibu nangis, anaknya meninggal, terus kita kasih dakwah. Bahwasanya itu tabungan surga, tenang, sabar, insya Allah semua akan baik-baik saja. Jadi tugas saya itu di sana sebetulnya karena saya memang dai ya, saya mau bawa agama, bawa dakwah gitu. Karena rata-rata di sana memang 90, mungkin hampir semua Muslim di kampung-kampung yang terkena itu kan. Jadi mereka senang lah saya datang, kolaborasi dengan pengusaha, dengan teman-teman yang juga ada sebagian yang minta titip donasi kan. Ya semua kita salurkan langsung ke tangan orang itu, ini untuk keperluan hari itu dok. Kita tidak memikirkan untuk masalah perbaikan rumah, ini kan itu urusan pemerintah lah, urusan yang lebih. Nah pemerintah sendiri ada masuk ke sini? Rame lah, Kemensos semua ada. Pemerintah sendiri masuk? Kemensos, BNPB. Bantuan dari pemerintah apa sih? Banyak, logistik, terus alat-alat juga banyak. Jadi pemerintah sendiri juga masuk dan pihak-pihak swasta juga banyak banget ya di sana. Relawan juga banyak banget? Banyak banget di jalan-jalan besar. Aku tanda kutipin di jalan-jalan besar. Jalan-jalan besar. Iya, untuk ke daerahnya? Kurang, belum karena tersentuh semua. Aku sendiri kan menyusuri dari 5 hari itu tuh aku susur semua. Katanya ini banyak banget kontroversinya nih. Ya, salah satu mungkin kita bahas pertama kali ini yang mana dulu nih ya. Ada pencabutan atribut. Jangan cabutan dulu deh. Ada pungli. Memang ada pungli? Menurut aku nggak ada. Pungli yang dimaksud itu malakin minta uang, minta barang seperti itu. Iya, sebelum masuk, saya dengar ini ya, di berita ya, sebelum masuk yang relawan itu kayak dimintain pungli oleh oknum. Dan itu juga dibenarkan oleh Bapak Gubernur sampai ditegur juga ya? Yang itu. Aku tidak mengalami seperti itu. Cuman kalau yang aku alami itu gini, kan aku bawa logistik di mobil. Dengan tujuan, udah punya titik tujuan tuh desa yang terpencil itu karena udah kontekan sama pengungsinya langsung. Pas di jalan, kan banyak juga orang-orang yang bikin tenda darurat di jalan gitu. Korban-korban juga banyak di jalan kan. Mereka coba memberhentikan, menanyakan, Bu, punya karpet nggak, punya terpal nggak, kita di sini kurang. Kelihatan sama aku memang kurang. Memang apa yang mereka butuhkan. Iya. Bukan pungli. Bukan. Jadi pungli. Korbannya bikin tenda sederhana dari terpal bekas,
memberhentikan mobil karena memang juga jalanan macet. Bu, kita kurang karpet nih. Pas aku lihat, oh iya Bu, kurang karpet. Tapi kan aku logistikku tuh udah di booking kan sama yang di desa pelosok lagi. Aku bilang nanti kloter kedua insya Allah aku kesini. Seperti itu. Jadi nggak ketemu ya pungli ya. Kalau Pak Ustadz sendiri selama 5 hari di sana? Nggak ada orang ketemu saya, Assalamualaikum Ustadz, cium tangan itu yang mana? Wah, kurang ajar nih pungli Ustadznya. Nggak mungkin. Kalau yang lain-lain tuh, kalau ada laporan pungli tentu ada oknum. Nggak mungkin orang bikin fitnah kan. Tapi itu kan mentality orang tuh kan, maaf dok ya, memang orang baik ya di mana-mana tetap baik. Orang jahat ada bencana nggak ada bencana ya tetap jahat gitu ya. Selalu ada yang bisa mengambil keuntungan di saat ada musibah. Jadi kita harus bijaksana menilai. Jadi saya selalu mohon maaf dok ya, semua video saya pun yang di stitch orang kemarin berlaku adil untuk menyikapi. Semua akibat pasti ada sebabnya. Cuma kan karena terlalu banyak, jadinya yang nggak enak nih warga Cianjurnya ini. Seolah-olah warga Cianjurnya bertingkah. Seolah-olah warga Cianjurnya ini nggak tahu terima kasih. Sekarang zaman memang zaman viral dong. Jadi apa-apa yang nggak penting jadi viral gitu. Dan gimana sendiri kalau misalnya atribut gereja itu, Pak Ustadz? Itu viral banget, Pak Ustadz. Iya. Jadi gini dok. Jadi aku kan sudah pertama saya baca itu. Pertama berita-berita dari teman-teman lah, teman-teman aktivis yang ada di sana, ada relawan-relawan di sini. Ini ada dekat masjid orang pasang tenda, terus logo gerejanya gede banget. Kan, ya kita tahu di dalam pengungsi semua Muslim. Gak semua orang berjiwa besar, punya open mind seperti Dr. Richard, seperti saya dan sebagainya. Mungkin bagi kita oke aja lah. Tapi sebagian orang kan, mohon maaf pendidikannya kan nggak sama. Kemudian cara pandang mereka juga nggak sama. Tapi kita harus ajarkan itu. Iya, harus diajarkan. Maka tugas kita mendidik itu. Ya, tapi kita harus menyikapi ini dengan adil gitu loh. Nah, saya kemarin sampaikan bikin stage video, saya bikin video reaction itu. Saya nonton. Saya bilang gini, ya, ini di dalam orang Islam semua, di dalam tulisannya gereja gede banget, kan. Sama seperti orang Nasrani, sebagian yang fanatik. Kalau ketika ada tulisan asyhadu alla atau la ilaha illallah Allah Muhammad lah di dalam, mungkin mereka pun tak nyaman duduk di sana berhari-hari. Kalau kita, saya oke, Dr. Richard oke, saya pun di dalam tenda itu nggak ada masalah. Bahkan saya pernah sholat dalam gereja nggak ada masalah. Bahkan saya pernah diundang ceramah di gereja nggak ada masalah. Bahkan kita bersahabat sejak lama. Tapi nggak semua orang bisa menerima. Tidak semua orang seperti ini. Maka saya bilang sama netizen, bersikap adil lah. Ya, kalau seandainya kamu memutuskan satu orang itu bersalah, kenapa? Tabayun dulu dong, bukan jadi hakim langsung. Betul. Nah, terus katakan ini orang ini radikal garis keras nih. Itu kan orang datang ke sana mau membantu semua. Tiba-tiba dia spontan melihat ini, oh ini nggak benar nih. Nah, gue dia cabut. Maka waktu itu yang pesan saya sebetulnya untuk menjaga keikhlasan. Semua donatur yang datang, ya mohon maaf dokter ya, di setiap tempat bencana itu selalu seperti tempat kampanye. Semua memajang benderanya besar-besar. Itu yang saya persoalkan. Oke lah untuk menunjukkan. Tapi jangan mengambil manfaat dari kesedihan orang. Apakah benar seperti itu, Mbak Retno? Ya. Emang banyak spanduk-spanduk dari organisasi yang oke lah, nggak apa-apa. Banyak sekali. Semua lah Pak, nggak ada masalah dok. Itu nggak ada masalah. Nah, pertanyaan saya ini menarik sebenarnya. Saya pengen tanya, what's wrong with that? Nothing wrong, cuman ada orang-orang kalau masalah politik, masalah ormas mungkin tidak sensitif ya, tapi agama sensitif dong. Oke, tapi saya ngerti, saya paham banget kita ada di Indonesia, saya paham banget. Tapi menurut saya ada video ini untuk kita sama-sama belajar, jadi lebih pintar, jadi lebih baik. Saya bertanya Pak Ustadz, ada masalah tentang itu? Nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah. Saya melihat Pak Ustadz berikan VT. Pak Ustadz bilang, wah kecil-kecil saja atau bikin apa yang kecil. Yang kalau memang itu lillahi ta'ala, ikhlas, kemanusiaan. Bikin, kalau saya ketemu pendeta juga di Bandung. Kalau menurut saya itu mending saya kasih stiker aja. Kecil. Kalau orang suka, enggak besar pun stiker, tapi kalau orang buka pun nggak sobek. Ini kan dijahit, waktu tiba-tiba dibuka katanya waktu itu akhir bocor komplain kan. Jadi saya bilang waktu itu, tapi harusnya nggak ada masalah kan? Mestinya tidak ada masalah. Pertanyaan saya kayak gini Pak Ustadz. Tentu kalau kita diajarkan di mana-mana, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan ada yang tahu. Gereja itu yang paling baik. Di mana-mana tuh memberikan tanpa memberitahu itu ya jauh lebih baik. Tapi zaman sekarang memberikan
dengan memberitahu juga sebenarnya nggak ada masalah Bagus. kan? Sedekah terang-terang itu bagus. Sedekah Iya, diam-diam Pak Ustadz bagus. sendiri juga bilang seperti itu. Yang tidak bagus tuh diam-diam tak sedekah. Nah, gitu. Nah, ikut-ikut. Jadi gini loh, Dok, ya kita mesti udahi dulu di persoalan ini karena yang pertama kita cuma relawan yang datang ke sana. Kita bukan orang Cianjur. Saya sebagai seorang aktivis sosmed, wajarlah saya bereaction. Saya reaction nih, semua orang mencaci maki ini, semua orang-orang yang membuka itu, baik itu dia relawan lah, dia orang Cianjur atau siapapun pelakunya, kita mesti memandang dengan adil juga. Apa alasan dia melepas itu? Dan coba tanya dia, kenapa kamu buka? Mungkin dia punya alasan. Yang kita harus dengarkan itu, meskipun itu tak betul, kita tak setuju. Tindakan tersebut tidak Ya, tidak betul. Saya tidak setuju, saya tidak mensupport itu. Maka saya bilang, kamu minta maaf sama orang yang memberi itu. Kalaupun dia membuka, jangan direkam. Ngapain kau viralin? Ngapain kau videoin? Apa maksud itu? Harusnya ketika ada bencana kita harus menerima dari siapapun itu diberikan. Benar ya? Iya dok. Pak Ustadz, kalau menurut saya nggak ada bedanya dengan kita. Ya, saya ini pelajaran untuk semua orang ya. Kalau misalnya kita bilang, wah nggak usah lah pakai label, nggak usah pakai apa. Ya mungkin pada zaman dulu, mungkin itu ya sah-sah aja. Sekarang zaman bermedia sosial. Kadang kita menggunakan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya makin banyak juga donasi yang datang. Iya, motivasi. Ya. Dan apa bedanya dengan saya, apa bedanya dengan Ustadz Dery? Ketika kita memberikan sesuatu, kita ngonten juga. Betul. Sama. Mereka memberikan label, stiker gereja ini, kita konten. Apa bedanya? Tak ada bedanya. Sama aja kok. Tidak ada bedanya, Dok. Cuman gini, Dok. Saya kasih tahu sedikitnya sama semua orang yang menonton ini ya. Di Indonesia ini kan pendidikan orang beda-beda. Wawasan orang beda-beda. Tingkat toleransi juga beda-beda. Jadi ada yang toleransi, ada intoleransi, ada yang memang punya terpengaruh pikiran-pikiran yang ekstrim lah, radikal. Yang agak lebih sempit ya. Iya. Maaf ya, di setiap agama oknumnya ada. Pasti. Ya, di setiap kelompok ada. Jadi kita berlaku adil. Kalau orang bilang orang Islam kenapa begitu? Bukan. Di Kristen juga ada yang keras. Di Hindu juga ada yang keras, yang garis-kerasnya di Buddha, oknumnya. Ini bukan soal agama. Bukan dok. Jadi ketika itu terjadi, jangan dibesar-besarkan. Maksudku begitu. Ya udahlah, kita saling memaafkan. Ya udahlah. Dan lain kali kalau mau kita memberi itu dengan adab. Tapi nggak ada yang salah dengan memberi dengan ada label. Jadi kalau misalnya saya memberi tulisan besar ini Athena Group. Aku tuh dok ngomong masalah kecil-kecil itu untuk apa? Bukan untuk melarang, untuk maksud luruskanlah niatmu. Menghindari konflik. Maksud luruskan niatmu, nggak apa-apa. Kalau mau bikin tanda, nggak apa-apa, kasih. Ini dari kami. Supaya lapor, apalagi itu dari donatur kan. Ada donatur yang harus kita report. Kalau seandainya itu pakai uang pribadi, buat apa juga kita report ke orang? Uang pribadi kita. Jadi saya pengen meluruskan di sini bahwa sebenarnya kampanye it's okay aja. Asal tujuannya jelas. Mana yang lebih bagus? Memberi dengan ada kelihatan label kayak gitu punya. Dua-duanya bagus. Dua-duanya lebih bagus daripada nggak memberi tapi ada labelnya. Itu lebih parah lagi. Bener kan? Bisa kan? Saya datang ke sana, saya pura-pura ngasih, padahal saya cuma bawa 1 juta di situ, tapi saya ngonten gila-gilaan. Terus brand Athena di mana-mana benderanya. Itu lebih jelek kan? Itu parah. Itu bisa saya lakukan loh. Bisa. Semua bahkan saya rasa banyak yang melakukan itu. Benar kan? Ada. Fakta ya. Ada yang ya karena saya keliling dari posko ke posko. Saya tidak sebut orang, tidak sebut kelompok ya. Terus saya bilang nih orang ngapain di sini, maksudnya ngapain? Aduh lah kita give nothing tapi hebohnya luar biasa. Itu dok. Ya, mending memberikan sesuatu terus kita masih ada label ya it's okay. Jadi karena kan ada tujuan ya. Dr. Richard, kembali lagi kepada nasihatnya para nabi ya. Nasihatnya agama kita. Saya yakin agama semua mengajarkan keikhlasan untuk meluruskan niat. Ya, yang penting luruskan niat. Maka memberi dengan terang-terangan niatnya untuk syiar supaya orang terpancing ikut-ikutan. Ya? Ataupun dengan diam-diam untuk menjaga keikhlasan bagus juga. Ya, karena sebenarnya gini loh, mungkin saya sedikit memberikan sudut pandang tentang kampanye. Sometimes saya kebetulan juga ada nyumbang, tapi saya nggak ke sana. Ya. Tapi di sudut pandang saya, ketika kita memberikan sumbangan seperti itu punya, apakah kita berjualan di sana? Enggak. Itu bukan pangsa pasar kita pada waktu itu. Mereka pada ada bencana dan kita nggak jualan di situ kok.
Kita nggak jualan situ. Kita memberitahu bahwa Athena kita peduli. Group Ya, kita peduli. Dan kita ngajak orang datang lain. Masa Athena Group peduli? You Group lebih gede. Masa nggak peduli? Seperti itu. Betul. Nah, itulah niat yang bagus tadi itu. Ya, jadi menurutku nggak ada yang salah tentang itu. Kita sepakat sama-sama ya. Betul. Oke. Kita masuk lagi nih ya ke ini mbaknya nih ya. Mbaknya nih viral banget. Ini sudah napas terus aku lihatnya. Dia stres. Kamu umur berapa sih? First time banget 27. 27, masih muda. Baru pertama kali dihujat? Iya, karena selama ini aku di media sosial tuh dengan style yang sama, semua tuh fine-fine aja. Sampai ke titik video aku di stitch dan diambil, itu langsung pecah banget dan kayak kesetrum banget. Ini kenapa? Apa salahnya gitu? Soalnya kontennya itu sama seperti dulu-dulu aku juga ke Semeru, aku juga ke... Kamu aktivis memang? Kalau dibilang aktivis enggak, cuman... care aja sih, care dan emang teman-teman tuh support gitu. Setiap kali ada musibah, anak yang kekurangan, tetanggaku yang kekurangan, aku kan selalu seperti yang Retno dari mana jadi? Asal dari mana sih? Dari Bekasi. Berarti sering ya? Setiap kali ada bencana kamu ke sana pergi? Insya Allah. Oke. Karena aku merasa punya sosial media di Instagram tuh punya audience, kenapa enggak sih aku manfaatin itu untuk kebaikan. Good, gitu. bagus. Kamu pernah di mana aja selain di Cianjur ini? Sebelumnya di Semeru, terus ada banjir di Palu juga. Oke, good. Kesana. Saya kagum dan bangga. Saya sendiri belum pernah yang kayak gitu punya. Saya ngirim doang, belum sampai ke sana. Tapi ini viral banget Pak Ustadz. Ya viral banget karena beliau, saya ceritain sedikit ya. Kalau saya salah boleh dikonfirmasi ya. Beliau meminta tenda. Nah ini menarik itu dibahas ya. Beliau meminta tenda yang proper, jauh lebih baik karena beliau melihat tenda-tenda di situ itu kurang proper, tidak layak untuk anak-anak, tidak layak untuk manula. Benar seperti itu. Aku spesifikin ya, boleh. Itu kan lebih umum ya, tenda-tenda di sana tadi kan kalimatnya. Yang aku video itu dan maksud dan tujuan aku meminta tenda itu untuk yang pelosok, yang kekurangan, seperti yang tadi awal saya ceritakan. Jadi di tempat yang aku lihat dengan kepala mata sendiri tuh ada anak bayi, kan aku lagi berteduh di pengungsian karena mau jalan pulang. Ada anak bayi di bawah kaki aku tidur dengan nyenyak, tapi kakinya tuh kena tampias air hujan. Sebagai seorang ibu kayak, apa nih yang bisa aku kasih? Apa nih hal yang lebih baik untuk bisa dipakai sama si adik bayi yang terlintas, yang hari itu, malam itu juga bisa aku kasih? Otomatis tenda kecil dong. Masuk gak? Kalau misalkan aku harus menyediakan tenda dom yang besar gitu kan butuh proses, butuh waktu. Jadi untuk yang bisa menyelamatkan hari itu juga, aku pikir tenda itu yang lebih bisa langsung terrealisasi. Akhirnya aku pulang tuh dari tempat itu menuju kota lagi untuk mencari tenda. Karena aku nggak bisa ngelihat anak kecil tidur sambil kehujanan gitu kan. Nah pas lagi di kota, yang namanya kayak tadi dokter bilang kan, everything itu sekarang itu media sosial mah pasti di video kan. Selain untuk ngasih tahu ke donatur juga kalau ini uang belanja, uang kalian itu aku belanjain tenda nih. Buat siapa? Buat adik kecil yang tadi aku lihat di kakiku lagi tidur gitu. Seperti itu kan. Videonya ternyata dipotong. Jadi pas aku ke kota, aku cari tenda, aku bilang, ini nih ada kalimat gitu, ini nih tenda yang mereka butuhin. Kalimat itu muncul karena sebab tadi kan aku udah lihat di pengungsian di pelosok itu ada 5 anak, ada anak balita juga, ada ibu menyusui juga yang sampai ngumpul di tengah karena kanan kirinya hujan dan basah semua. Begitu. Kamu bukan warga Cianjur kan? Bukan. Jadi itu bukan mengatasnamakan warga Cianjur. Tidak ada kalimat mengatasnamakan. Tapi karena ada kejadian-kejadian sebelumnya yang kontroversi yang luar biasa seperti pencabutan atribut, pemalakan dan lain sebagainya. Ini muncullah stigma bahwa warga Cianjur banyak mintanya tenda yang mewah. Nah, pada kenyataannya adalah Mbak Retno sendiri melihat keadaan di lapangan, memang banyak anak kecil yang butuh tenda yang mungkin lebih proper, lebih baik seperti itu ya. Lebih hangat gitu, lebih terlindungi, lebih tertutup gitu. Saya nggak tahu salahnya di mana Pak Ustadz. Itu dia. Jadi gini loh dok ya, maaf ya. Termasuk video yang saya buat reaction tuh, saya rasa saya udah dengar bolak-balik salahnya di mana. Tapi yang namanya netizen kan bebas aja sekarang, zaman mustik video orang kemudian komen terus dia
nggak bayar pajak kan, bebas aja. Orang mau tulis apa. Itu yang mau nge-stitch apa. bantu nggak? Nggak ada. Saya mau tanya, yang nge-stitch bantu nggak? Jadi gini dok. Dok, jadi gini lah, kita sudah... Yang nge-stitch sudah kagak bantu, kagak datang pula, bacot loh. Jadi gini dok, Masya Allah. Sorry ya. Ya. Tapi ini benar ya Pak Ustadz ya, kita memang ngomong, ya Nggak ada. mereka memang kadang kita ngelihat bencana ini kan kita kirim bantuan. Sebanyak-banyaknya kita kirim bantuan ke sana. Tapi kalau bantuan tersebut nggak bantu orang lain, itu apa? Iya. Saya pernah bilang di perusahaan saya pimpin perusahaan saya. Ada yang namanya dengan supporting, ada yang namanya kan dengan ya marketing yang berjualan. Supporting itu harus membantu. Betul. Kalau supporting minta bantuan, saya ketok kepalanya. Namanya supporting tapi minta bantuan. Ya, relawan itu fungsinya membantu di situ. Yeah. Tapi kalau relawan memberatkan, untuk apa lu jadi relawan? Yeah. Usahain lu di situ. Jadi karyawan jadi. Malah minta gaji. Nah, misalnya saya datang ke sana, saya relawan mau bantu, tapi sampai di sana saya minta kamar mandi yang mewah, saya minta yang ini yang bagus, saya minta makan mewah. Untuk apa saya ada di sana? Nyusahin lu. Betul. Orang yang dibutuhkan di situ adalah orang yang bisa membantu, bukan kalau kita bantuin dia, benar kan? Seperti itu kan? Ya, kita kan ngelihat kayak gini, kita lomba-lomba bantu. Tapi kalau bantunya orang tidak terbantu, untuk apa? Contoh, saya ngebantu mbaknya. Wah, saya kasih mbaknya butuh duit ya. Oke, saya kasih Indomie 1 truk. Mbaknya nggak butuh Indomie. Iya. Aku kebetulan dok, aku punya usus. Ini bermasalah. Kalau aku makan Indomie, aku bisa kena kanker. Kan bego. Betul kan seperti itu? Ini netizen juga harus pintar. Iya. Kita harus sesuaikan kebutuhannya. Misalnya kayak gini, Pak Ustadz datang nih. Wah, saya ingin memberikan, contohnya aja ya. Saya datang nih, atau saya aja deh, jangan Pak Ustadz. Saya datang, saya ingin memberikan edukasi tentang skincare. Apakah mereka lagi butuh itu sekarang? Enggak. Banyak yang mau mati, banyak yang ini. Pak Ustadz datang, aku mau memberikan tausiah. Bukan itu yang sedang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah medis duluan. Iya. Betul. Orang lapar kasih makan. Jangan dikasih nasihat. Nah, darahnya Nggak bisa makan. Betul ya. Jadi siapa yang harus kita percaya? Ya, yang harusnya ngelihat langsung. Jadi di sana. maaf dokter ya, aku ya ini kepada netizen siapapun yang nonton nih ya, minta maaf kalau ada dari video yang saya buat ataupun itu membuat salah paham. Orang salah paham dipikir nih saya membela orang yang melepas itu, tidak. Saya cuma mengingatkan kepada semua orang yang membantu untuk meluruskan niat dengan ikhlas. Bahkan ada yang komen, oh kalau gitu aku nggak jadi bantu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, karena kalau orang ikhlas itu dipuji tak senang hati, dibully tak sakit hati. Maknanya kalau kita ikhlas ya, mohon maaf ya, yang dari pihak yang kita memberi ya. Tiba-tiba label yang kita pajang dilepas orang. Ya udah nggak apa-apa, kita kan bantu dia. Dia kan nggak perlu label kita, dia perlu tenda kita. Saya nggak sakit hati. Kalau saya nggak sakit hati. Ngapain sakit hati, ngapain harus marah gitu. Cuma etika dia juga nggak baik. Dia nggak baik. Iya. Tapi dari sisi kitanya harus kita beri nasihat juga, dari sisi sana juga harus kasih nasihat. Tujuanku kan adalah memberi tenda, bukan memberikan stiker. Betul. Dan kamu lain kali kau jangan lepas stiker orang gitu. Iya. Jadi Cuma mesti kita ngeliat dari adabnya nggak kedua. bagus nih, kayak gitu punya kan. Dan Jadi- it's okay. Tapi Pak Ustadz juga memang ada lihat, memang yang di daerah-daerah kecil itu memang butuh tenda yang lebih proper kah? Iya, tapi kalau sekarang nampaknya hari ini sudah masuk semua. terdistribusi. Sudah terdistribusi. Itu kan yang mungkin hari pertama, kedua, ketiga itu masih seperti itu, Iya, masih nggak betul. semua terjangkau karena memang jalan banyak rusak, banyak tertutup. Sama Kalau sekarang nih dok, nampaknya helikopter sudah kemana-mana turun. Bahkan kemarin ada helikopter turun, tendanya terbang semua dok. Sorry, Dia mau bantu tapi jadi malah saya bikin ngeliat susah. kamu menghela nafas, sedih. Saya ngeliat gak ada yang salah dengan VT kamu. Iya, itu yang dia. salah Kalau dengan ikhlas, speech kamu. nih, saya sama si Teteh, kalau ikhlas, ya biarin aja orang nggak suka dengan penilaian kita. Kalau kita masih terkesan, berarti kita masih. Kalau misalnya kita bilang, wah ini anak-anak nih nggak butuh Indomie, anak-anak nih nggak butuh ini, anak-anak ya bisa jadi keadaan seperti itu. Kalau misalnya dibilang ya, wah pilih-pilih nih pemberian, ini bukan masalah pilih-pilih menurut saya. Pemberian itu harus sesuai dengan kebutuhan. Keperluannya apa? Boleh aku cerita? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya mereka itu setiap apapun yang diberi sama kita, mereka bersyukur. Mereka berterima kasih banget. Cuman ada beberapa, aku sendiri yang nganter anak kecil 3 orang sakit.
dibawalah ke puskesmas kan, katanya makanannya kurang, ada sayurannya seperti itu. Jadi pada kenyataannya memang itu tuh setiap hari mereka tuh makannya sama mie instan. Aku ada video lagi cerita sama anak-anak kecil, kan aku kumpulin tuh, udah makan hari ini anak-anak? Udah, kata sama apa? Sama mie gitu. Gimana sih kita sebagai seorang ibu, ya Allah, bisa nggak sih aku ngasih yang lebih baik dari itu gitu, anakku makan mie setiap hari. Seperti itu, cuman karena udah naik ke sosmed, langsung dipelintir dengan, oh berarti nggak mau makan mie nih, pengennya apa? Wagyu katanya. Di situ yang nggak habis pikir banget. Kan atas dasar itu anak-anak pada sakit masuk ke puskesmas karena berhari-hari makannya cuman itu. Salah paham ya semuanya. Kalau aku pikir ya, ya inilah sosial media. Sebenarnya mereka tuh nerima. Sosial media, semua orang komen sukanya aja. Iya. Kadang-kadang aku baca, aku biarin ya, kadang aku jawab. Tapi bilang, oh, maaf ya lebay ya, ini oke sebagainya. Tapi kadang-kadang bikin emosi juga komen. Ya, sometimes saya ngelihatnya kayak gini. Sometimes kayak ngelihat kayak gini. Ini kan kebetulan gempa Cianjur adalah musibah di tempat yang mudah diakses. Betul. Makanya orang berlomba-lomba berdatang sana, berlomba-lomba memberikan pahala ke sana. Sampai macet banget itu jalan. Macetnya karena apa? Mau bagi pahala. Itu sampai ambulan mau ke rumah sakit nggak bisa lewat. Betul banget itu. Gara-gara relawan datang, orang berlomba-lomba mati di jalan semua. Betul kan? Tapi itu antusias yang menunjukkan solidaritas kita itu tinggi. Aku sih apresiasi sih. Benar banget. Dan kebetulan ini tempat yang mudah diakses sehingga gampang banget ke sana. Coba bayangkan kalau misalnya ini terjadi di Papua, mungkin kan nggak akan seramai ini. Iya. Sekali lagi saya bilang nggak ada masalah dengan di sana. Cuma kalau semuanya ngasih yang sama, bayangin nih semua relawan ada di Indonesia, semuanya ngirim Indomie ke sana. Terus untuk apa? Jualan Indomie mereka. Terus dibilang nanti pilih-pilih. Kalau menurut saya enggak. Memang harus ada yang mendistributorkan. Yang mengetahui, oke, kalian mau nyumbang apa? Mereka sekarang butuh mie. Mereka sudah sekarang nggak butuh mie lagi. Mereka butuh rumah mereka dibangun dengan baik. Mereka butuh dana. Nggak ada masalah kalau menurut saya. Jangan bilang, waduh pilih-pilih, mereka minta duit. Enggak. Tapi memang harus ada satu orang yang bisa mentranslatekan dan juga mendistributorkan kebutuhan itu. Sebetulnya Dok, pemerintah tentu sudah berbuat. Ya ini jadi besar kan kena sosmed. Kan si Teteh juga bikin video iseng-iseng aja kan. Tiba-tiba for you page kan, FYP semua kan orang akhirnya jadi begitu. Jadi saya rasa sudah sajalah ini masalah video si Teteh, nggak usah di stage lagi. Ya, kalau kalian memang ada kepedulian ya datang bantu. Kalau nggak transfer bantu ke sana, kasih ke orang-orang yang amanah gitulah. Berbuat sesuatu gitu. Saya sering bilang itu sama teman-teman, jangan bawa mobil ke Cianjur, naik mobil, karena hari kedua tuh kita udah nggak bisa jalan. Macet banget ya? Udah nggak bisa jalan. Macetnya kayak lawan. Allahu Akbar. Makanya kami naik motor keliling terus, naik motor aja, naik motor lebih aman. Gimana perasaan kamu setelah dihujat banyak orang, di stage banyak orang? Sebenarnya ada satu kesalahan aku juga Ustadz. Yang tadi kepancing emosi itu. Sebelum kamu ngomong kita dengerin dulu videonya. Yuk buka videonya boleh Hans? Pancing emosi gimana? Bantu, boleh pakai iPad ku Hans? Masya Allah. Ini siapapun tolong ambil HP Mbak ini. Oh iya, stitch. Kemarin tuh gue udah gak mau stitch lagi ya. Ini kayak lewat lagi. Sekarang dia udah pinter main TikTok. Udah tutup kolom komentar. Jadi udah netizen tidak usah menghujat. Ya. Tapi Mbak ya, nih Mbak, daripada lu tenda camping mulu pikiran lu tuh ya, mending beli tenda barak, muat banyak, ya gak sih? Tenda camping kan kayak mahal gak sih? Ya gak sih? Udah Mbak, lu gak usah update mulu. Iya. Jadi relawan ya udah. Kayak mau laporin ke donatur nih ya kan, bahwa udah disumbangin ya udah sih nggak apa-apa. Tapi kayak ini tuh lu update mulu, udah mana nanti kalau misalkan viral lu hapus lagi, ya Allah Gusti, astagfirullah. Mbak kasihan Mbak warga Cianjur, Mbak lu kontenin mulu. Kamu hapus konten kamu? Ada peringatan. Oh, terhapus oleh TikTok? Iya, nggak bisa aku buka lagi. Dengar ya, jadi sudah terhapus. Kalian jangan suuzon. Malu kita ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan ini ya dosanya balik ke kita. Kita balik ke video kedua. Ya 100 karena ada anak-anak juga. Ini pedes nih. Punten Ibu.
Assalamualaikum Uhti. Ini kamu ya bagi-bagi ya? Iya. Teh, mohon maaf nih izin stage bukan berarti menggurui ya. Saya cuma mau kasih tahu aja sih. Makasih loh alhamdulillah Teteh udah membantu korban bencana di Cianjur ya kan. Makasih juga untuk seluruh warga negara Indonesia yang telah membantu ya kan. Tapi di sini tolong Teh yang ngebantu kan bukan Teteh aja. Janganlah mengontenkan seperti itu. Janganlah bilang satu ibu dapat 100.000 uangnya dilihatin. Kan ingat, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Kalau kayak gitu tangan kanan memberi se-Indonesia tahu Teh. Jadi, jangan seperti itu. Kalau Teteh mau memberi sumbangan cukup Teteh aja yang tahu. Terus mohon maaf nih Teteh kalau misalnya ke kunjungan kayak gitu, sepatunya tolong dibuka dari full video yang saya tonton. Sepatu Teteh nggak dibuka, itu concern saya loh. Itu kan orang tidur beralaskan sarung, terpal segala macam. Itu tempat tidur mereka, Teteh injek-injek sepatu Teteh kotor banget. Mohon maaf Teh, besok-besok kalau kunjungan jangan kayak gitu, oke? Izin stage ya. Julid ya Jeng. Memang benar harus buka sepatu. Kita masuk ke dalam tuh buka sepatu semua. Oke. Tapi yang aku injek itu bagian tanahnya. Iya. Karena belum full Kamu tertutupi. tersakiti dengan video-video yang banyak seperti itu Puya? Kalau aku pribadi yang mereka salahkan, sebenarnya aku tuh dari dulu nggak pernah mau peduli. Tapi yang membuat emosiku terpancing itu mereka menghina korban Cianjur. Mereka hina sampai sedemikian rupa. Itu yang buat kamu sakit? Bukan karena mereka menghina Bukan karena menghina pribadi, tapi menghina korban. Kenapa? Karena aku ngerasa selama 5 hari di sana, korban yang aku usahain, anak-anak kecil yang aku coba bikin nyaman tempatnya. seperti difitnah. Ya, ibu-ibu yang coba aku kuatkan, aku tegarkan, mereka hina. Oke. Ibaratnya gini dokter, orang yang kita sayangin dihina sama orang gimana sih rasanya? Oke. Aku tuh sangat anaknya tuh nggak bisa iba gitu. Oke. Jadinya kalau misalkan ngelihat kondisi yang sangat minim di pelosok, terus mereka hina-hina seperti itu, panas. Tapi boleh nggak saya kasih nasihat juga untuk Mbaknya? Oke. Mbaknya main medsos? Instagram. Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Mbaknya share ke sana semuanya? Iya. Oke. Kalau berani main medsos, juga jangan baper. Oke aja. Kalau kamu nggak mau baper, jangan main medsos. Oke, saya adil. Saya adil. Betul. Anything punya konsekuensinya. Semua punya konsekuensinya. Apa yang kamu bagikan, kamu bisa dielu-elukan Dewi penyelamat, kamu bisa dielu-elukan amat sangat baik. Tapi kalau semua punya konsekuensinya, jadi kita jangan terlalu baper. Kalau sudah men-sharing sesuatu, kalau kamu nggak suka, jangan sharing. Oke, Pak Ustadz, sedikit singkat aja Pak Ustadz. Yes. Memberi dengan tadi kita sudah bahas, memberi terus mengkontenkan, it's okay. Dakwah. Dibanding dengan tidak memberi. Iya. Oke. Mudah-mudahan yang ngomong ini memberikan sesuatu. Amin. Terakhir ini videonya. Aku ngomong tenda mereka butuhin kayak gini. Aku salah. Aku minta maaf. Kalau misalkan aku butuh penjelasan kenapa aku bisa ngomong kayak gitu, karena aku sakit ngeliat anak bayi tidur di atas karung di pinggirnya tanah, kehujanan, sakit hati aku. Makanya secara otomatis aku bakalan ngomong mereka tuh butuh gini, mereka tuh butuh tenda yang lebih proper, yang lebih aman, yang lebih nyaman, terutama untuk anak sama manula. Kalau aku punya otak dengan berpikiran kayak gitu, aku salahin aku, tapi jangan hina-hina. Coba baca komentar di video aku yang viral itu. Semua yang hina warga Cianjur hanya karena aku ngasih tenda untuk anak kecil. Gak masuk gitu buat aku. Kamu pasti lagi kecapean pada saat itu. Capean banget dari pagi sampai jam 8 malam. Dan pada waktu itu kamu lagi kecapean, lihat emosi sehingga keluarlah video seperti itu. Benar ya? Salahnya aku tuh kenapa harus divideoin. Biasanya kalau emosional aku udah sendiri aja gitu. Dan saya ngelihat kamu bereaksi keras sekali dan akhirnya ada satu video kamu yang memberikan apa ya, saya ngomongnya sumpah ya. Bukan sumpah sih. Kamu bilang semoga yang ngomong seperti itu balik ke mereka sendiri yang kena bencana yang seperti itu. Benar ya? Betul. Betul ya. Dengan kemarahan kamu pada waktu itu. Iya, karena yang saya baca itu banyak kan dari video yang 3M itu. Semuanya bilang gini, pantas warga Cianjur mendapatkan musibah, semoga berkali-kali lipat lagi musibahnya. Disebut kayak gitu sama netizen tuh kan.
mulai itu di situ. Kenapa sih kok tega ngomong kayak gitu? Kamu bisa merasakan susahnya di sini ketika kamu mengalami bencana, maksud aku gitu. Dan kamu mendoakan semoga yang ngomong itu mendapatkan musibah yang lebih sama. kepada orang yang ngedit dan emang bertujuan di niat di hatinya tuh membuat nama Cianjur jelek itu Tapi sih. saya yakin, Enggak ke seluruh Indonesia. Tapi saya yakin waktu kamu ngomong kayak gitu, kamu lagi emosi banget dan lagi capek emosi banget, capek banget, dan aku mau minta maaf. Good. Minta maaf, aku salah kenapa harus dipublikasi, kenapa emosiku nggak bisa dijaga, dan memang betul mendoakan keburukan itu tidak benar. Nice. Itu yang saya pengen bahas dengan Pak Ustadz. Santai kita ngerasa tersakitin seperti itu, Pak Ustadz. Manusia, kita bukan malaikat, Dok. Orang berharap gitu, contohnya kayak saya dai, saya penceramah. Orang tuh ingin saya sempurna. Kadang-kadang keluar kata-kata yang tak baik. Kadang-kadang membaca komentar netizen, keluar kalimat-kalimat ya manusiawi kita. Ya namanya manusia itu punya amarah, punya nafsu, punya syahwat. Kalau malaikat memang nggak ada marah-marahnya, nggak ada syahwatnya juga, nggak pengen maksiat juga. Jadi kalau seandainya kita berbuat salah, itu bukan berarti kita syaitan juga, bukan berarti kita iblis. Itu bukti kita manusia. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, ya dia mengakui kesalahannya, kemudian minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Dan saya jujur ya, saya sering live Dok. Kemudian kadang-kadang saya baca komen, kadang-kadang nggak baca. Pas kadang-kadang baca komen itu nggak nyambung itu. Contohnya saya lagi dakwah, lagi bicara kebesaran Allah, lagi bicara tentang akhlak kebaikan. Terus tiba-tiba ada yang komen yang nyelekit lah gitu, pokoknya menghina lah gitu. Apalagi sudah menghina ulama, menghina agama, itu saya terpancing itu. Kalau orang masih bilang ini ustadz sesat, ustadz bodoh, saya senyum aja tuh. Karena saya bukan ustadz kan, saya anak band, saya bilang, saya nggak tersinggung lah kalau saya dibilang begitu. Cuman kalau ketika dia menghina guru saya, menghina ustadz-ustadz yang lain, habib-habib yang saya muliakan, itu kadang saya nggak bisa tahan emosi dong. Tapi memang ada gunanya juga kemarahan itu. Karena dalam satu hadis Nabi itu, di waktu kamu harus marah dan kamu tidak marah, kamu keledai. Ya, bahkan ketika mohon maaf ketika agama dinistakan, orang menghina agamanya dokter, orang menghina Islam, orang menghina Kristen, dan dokter kesenyum aja. Mohon maaf saya lihat kalau di selain di Islam ya mungkin itu nggak terlalu sering kejadian orang marah ketika agama dihina. Tapi kalau Islam beda. Di Islam nih meskipun dia nggak sholat dong, dia nggak puasa, dia nggak masih maksiat, tapi kalau urusan agama dihina, dia marah. Ya, jangan coba-coba menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Quran. Kita pernah lihat kejadian gimana orang marahnya orang ketika masalah agama dijadikan lelucon, permainan. Jadi mungkin itu sedikit bedanya Islam dengan agama lain gitu. Bahkan saya lihat di video YouTube tuh orang-orang bule itu bikin kaos kan, Jesus is gay dan sebagainya. Orang ketawa aja. Tapi jangan coba-coba lakukan dengan Nabi Muhammad gitu loh. Bisa hilang tuh nyawa orang itu langsung. Betul. Dan ini mohon harap maklum aja ya. Jadi ketika urusan agama itu di Islam ini jangan dijadikan mainan, dijadikan bahan bercandaan. Ya kayak kemarin kafe yang tutup kan gara-gara nah itu kesederhanaan aja tuh. Kalau mungkin yang Maria orang nggak marah kan, ada yang marah kan. Tapi ketika Muhammadnya satu Indonesia, bahkan satu dunia mungkin orang yang marah. Nah, masalah kasusnya Budi Dalton sama Sule, kan, masalah bilang minum Rasulullah disingkat jadi miras. Kan orang turun ke jalan dong. Saya pribadi saya bilang, adalah maafkan saja sudah. Cuman itulah, saya kalau kemarahan, kalau kekhilafan, emosi, dokter mungkin juga pernah buat salah. Kalau ngomong kadang-kadang kita nggak kontrol, kadang-kadang terlalu semangat kan. Ada orang yang tersinggung ternyata. Kita pikir kita ngomong baik-baik, ternyata ada orang yang nggak suka. Ya oke lah. Maka saya sering bilang tangan kita cuma 2, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup telinga saja dan terus berjalan sampai berjumpa Allah. Dan satu lagi, ya, nasihat saya ya kepada semua, siapa saja yang menonton video ini ya. Kita kalau dengarkan kata-kata orang,
kita nggak sampai tujuan. Nggak sampai ke tujuan. Kalau terlalu didengarkan ya, mohon maaf ya si Teteh gara-gara hujatan orang nggak lagi turun memberikan donasi, salah. Begitu juga orang yang berdonasi gara-gara ditolak donasinya, tidak diterima, nggak dihargai, merasa dilecek, tidak dihormati, berhenti berdonasi, berarti orang juga ikhlasnya. Jadi ada cerita terakhir, mungkin dokter perlu dengar cerita ini. Ada satu orang dulu di zaman Bani Israel dulu, namanya Luqmanul Hakim. Ini ceritanya terkenal. Jadi Luqmanul Hakim ini dok, dia berjalan dengan anaknya, berdua naik keledai. Ya, tiba-tiba di jalan orang bilang, zalim ini, keledai kecil ditunggangi berdua. Terus dia bisik ke anaknya, nak kita salah nih, mari kita turun. Lalu dia turun berdua, pas jalan dengar lagi orang bisik-bisik, bodoh, punya keledai nggak ditunggangi, kan? Salah lagi kan? Sebuah salah ya. Terus ketika nak kau naik, biar ayah di bawah. Pas dia bawa, orang bilang anak durhaka, ayah suruh jalan dia naik keledai. Terus ya aku di bawah, ayah di atas. Ayah tak tahu diri ini, anaknya suruh dari berlari, dia naik ke atas. Jadi akhirnya nggak ada yang betul kita dinilai orang ya. Kita betul bisa jadi salah, paling kita benar-benar salah. Nah, maka sekarang solusinya saya pribadi, saya minta maaf, tolong selesaikan urusan ini, mau masalah stitch video, masalah penghakiman, menganggap orang radikal dan sebagainya, menganggap orang yang tidak toleransi. Ya oke lah, kita selesaikan ini, minta maaf, termasuk video masalah cerita ini pelajaran ke depan juga ya, kalau kita bikin video jangan bikin, hati-hatilah. Jangan pas lagi emosi. Kamu lagi capek. Saya ngerti. Ya, netizen juga harus ngerti. Ketika kita memberikan semua hidup kita, semua diri kita dengan sepenuh hati, dengan semua jiwa, dan kita sudah lagi capek banget, apalagi cewek ya, ini ya, apalagi cewek, dan baca seperti itu, tergerak sekali emosinya sampai buat video. Kan saya melihat kamu pada waktu nangis, pada waktu kamu memberikan doa yang salah, itu saya melihat emosi yang luar biasa sekali, capek yang lelah luar biasa sekali ya. Ya sebagai manusia saya sangat bisa memahami, walaupun menurut saya itu kesalahannya adalah pada doanya sebenarnya sih. Yang menurut saya kurang elok lah seperti itu. Ya, aku benar pun ya. Setelah itu astagfirullahaladzim. Salahnya. Nggak apa-apa, Teh. Kesalahan itu buat kita jauh lebih baik. Ya, kesalahan itu buat kita belajar dan dokter pernah salah juga kan? Oh, nyesel nggak? Saya dulu yang sempat nggak tidur malam itu. Oh iya. Gara-gara salah nge-tweet. Bukan menyesal ya. Bapak saya selalu bilang dengan saya, kamu hebat, dia bilang. Karena kamu di umur yang 30 sekian, dia bilang, bisa seperti ini. Bapakmu katanya umur 55 pun belum pernah diuji. Artinya akan menjadi orang yang lebih besar. Saya tutup podcast hari ini dengan suatu cerita ya. Ini Pak Ustadz sudah kasih cerita yang luar biasa ya. Kita ambil pelajarannya saja, tapi jangan sampai kontroversinya jauh lebih besar daripada musibahnya sendiri. Karena fokus kita adalah pada musibah. Dan untuk tetehnya, ikhlaskan aja, nggak usah terlalu dipikirkan. Jangan terlalu berpikir ingin mengklarifikasi. Semakin kamu mengklarifikasi, semakin ini nggak akan selesai. Biarkan publik yang bisa melihatnya. Thank you banget kamu sudah konfirmasi di sini. Saya punya cerita. Pada suatu hari ada pelari, 3 orang pelari, lomba lari. Satu lari, dia noleh kanan, noleh kiri, lihat penonton. Yang pelari kedua, ini adalah sambil lari, sambil lihat ke belakang, di mana nih pelari yang kemarin nih? Yang tadi mana nih larinya? Pelari ketiga, itu lari sambil lihat finish. Menurut kamu siapa yang akan menang? Yang lihat finish. Oke. Kita nggak usah ngelihat kanan kiri, nggak usah ngelihat relawan lain, fokus aja pada tujuan kita. Maka kamu akan jadi pemenang. Thank you semuanya. Tanya Dokter Richard.